Nabi SAW tidak berjabatan tangan. Inilah usafihun nisa. Aku tidak menjabat tangan wanita. Nggak ada tuh perempuan sahabat rebutan tangannya Nabi SAW, ya, mencium tangan Nabi SAW. Nggak ada. Itu tidak terjadi di masa Nabi SAW. Istrinya Abu Bakar, ya, atau istrinya Umar, atau siapa berjabatan tangan dengan Nabi SAW. Tidak. Nah, silahkan dibaca sejarah. Sepanjang yang Anda tahu tadi, nggak ada. Nabi tidak melakukan itu. Maka kita pun hendaklah mencontoh Nabi SAW. Kekayaan yang sebenarnya kekayaan jiwa. Jadi ketika orang ini jiwanya kaya, dia menikah, dia tidak salah memilih pasangan. Dia memilih pasangan yang bisa membantunya dalam urusan akhir. Itu dari awal. Kemudian tatkala ekonomi sulit, istrinya akan mengatakan, "Bang, Allah itu maha kaya. Dan sebelum kita lahir rezeki kita sudah ditetapkan." Masalah ekonomi itu terjadi di rumah tangga Nabi SAW. Betapa sering beliau datang ke rumah istrinya mengatakan, "Ada yang bisa dimakan?" Kata istrinya, "Illal ma." Nggak ada, cuma ada air. Apa kata Nabi SAW? "Idzan ana shaim." Kalau gitu hari ini aku puasa. Apakah istrinya menuntut? Enggak. Apakah Nabi menuntut juga istrinya untuk memberikan sarapan? Enggak. Itu anak soib. Jadi sebenarnya kalau dikatakan masalah ekonomi, tidak. Tapi karena yang memang ditanyakan kepada orang itu ketika gugat cerai ini, masalahnya ya ini tidak mencukupi biaya hidupnya. Karena kalau masalahnya nggak ada qanaah di dalam dirinya. Orang-orang Nasoro ada aturannya yang kerja di tempat mereka nggak boleh pakai jilbab. Anak pernah lihat di sebuah restoran itu, anak lihat nggak ada yang pakai jilbab di sini. Pas anak ambil wudhu mau sholat, ada pintu khusus karyawannya pada pulang, pada pakai jilbab mereka. Karena aturannya nggak boleh pakai jilbab. Kita yang muslim kenapa nggak bikin aturan wajib pakai jilbab? Perkara dia nanti di luar mau buka, urusan dia. Di tempat anak punya aturan. Maka tapi sebelum aturan tadi tolong dikasih penjelasan. Kenapa dia harus pakai jilbab? Kenapa engkau harus menutup aurat? Ini banyak orang-orang yang cuma nyuruh tapi tidak memberikan edukasi kepada mereka. Jadi itu yang perlu dilakukan, ya. Perkara kalau kita sudah buat aturan dia melanggar, ya namanya aturan yang dilanggar ada konsekuensinya. Maka kita perlu memberikan konsekuensi. Kalau kita melakukan anak butuh sama mereka ini itu. Kalau kondisinya memang nggak ada lainnya, lain lagi ceritanya darurat. Tapi kalau ada, ya alhamdulillah antum fadol, antum memang nggak mau di tempat ini dengan aturan kami, nggak mau sholat ini itu, ya silahkan cari tempat. Rata-rata talak itu karena marah. Maka nasihatnya buat istri, kalau suaminya marah jangan bantah. Kalau suaminya negur, nggak usah dijawab. Katakan jazakallah khair, iya makasih banyak, udah selesai. Soalnya kondisi suami sedang marah. Loh, tapi yang salah suami. Orang kalau sedang marah itu nggak tahu dia salah atau benar. Yang ada ingin melampiaskan emosi. Maka di sini dianjurkan kalau keduanya menyesali perceraian itu. Sang istri mengatakan, "Bang, aku njaluk sepuro, Bang. Ya aku sing salah," seperti itu, ya. Kemudian sang suami mengatakan, "Aku juga salah, aku terburu-buru. Ya sudah, aku rujuk." Rujuk jemaah. Kita bakal mati di waktu yang ditetapkan dan di tempat yang kita nggak akan pindah di tempat itu. Makanya ada orang yang waktu dia mati jam 8 malam dan ditulis dalam catatan dia matinya di Subandi, di IGD, di nomor sekian. Keluarga ngomong, "Enggak lah bapak udah tua, biar di sini sudah." Tahu-tahu habis maghrib mengatakan enggak. Salah satu anak mengatakan, "Bapak harus dirujuk ke rumah sakit." Ribut, dibawa ke rumah sakit, ya. Sampai sana mati. Apa kata keluarganya? "Tuh lihat, mati sudah. Coba di rumah, mungkin enggak mati." Dia gak bisa gitu loh. Memang dia waktunya jam 8, tempatnya di Subandi. Jadi dia akan dihantar ke sana. Jadi kalau bicara kapan dan di mana, udah hanya Allah yang tahu. Ada orang mengatakan, "Anak kepingin mati waktu haji." Tahu-tahu dia naik pesawat, jemaah, pulang haji. Ya Allah, ndak mati anak, ya Allah. Pulang kepingin karena dia berpikir kalau mati di sana husnul khotimah, kata dia. Nggak ada yang tahu, jemaah.